Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Coba. ya, sebentar. Oke, ya kita bahaskan ya soal UAS Wisma 3-nya Pak Sugi. Ya, Eh, pertama aku bahas kesanku dulu ya pada soal ini. Soal ini tuh menarik ya. Sebenarnya soal ini menekankan kita agar buat belajar. Sebenarnya nggak ada, menurutku ya. Kalau aku jadi mengoreksi di sini, nggak ada jawaban benar dan salah di sini sebenarnya. Menurutku, yang penting prinsipnya benar aja itu sudah eh, bagus ya. Prinsip yang dipakai itu harus keluar semua di sini. Dalam artian nanti kalau kita atau kalian jawab soal ini ya, jangan menyikapi hanya terbatas menjawab 4 soal ini saja, ya, melainkan coba explore lebih luas apa namanya prinsip dan apa namanya eh, soal di sini. Ya kita bisa explore lebih banyak sebenarnya, ya apa dan bagaimananya begitu. Nah, oh ya, ini aku nggak khawatir ya kalau misalkan eh, nggak khawatir kalau misalkan kalian di tutor begini. Ya dalam artian nanti sejujurnya ya, kalau misalkan dosen itu menekankan jawaban ini harus berbeda setiap mahasiswa, itu wajar menurutku. Kenapa? Karena ini nomor 1 sama 2 ya, itu persamaan kelengkungan itu variasinya bisa ribuan jawabannya, ya. Variasinya bisa ribuan bergantung apa namanya? Ya, bergantung dari eh, parameter yang kita pakai, ya. Misalkan aja ini roller coaster ya dari A, B, C gitu ya. Nah, kalian bisa variasikan ketinggiannya kan, misalkan aja ketinggian A berapa yang relevan, ketinggian roller coaster itu 100 meter lah katakanlah, ya. Itu setiap anak kan bisa berbeda-beda ketinggiannya, bisa 150, bisa 101, 102, 103 dan sebagainya. Artinya dari ketinggian ini saja bisa bermacam-macam, ya. Artinya apa? Persamaan kelengkungan 1 dan 2 itu juga bisa bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, ya jadi jangan sampai kepikiran apa namanya, jangan sampai kepikiran nyontek temen ini ya, serius. Ya karena memang jawabannya bisa banyak banget, bisa ribuan, ya begitu. Nah, ini kan eh, apa namanya, variabel yang jelas di sini yang bisa kita explore itu jarak dan ketinggian, begitu ya. Nah, oke. Nah, pertama ya pastikan kalian ilustrasikan aja dulu, ya ilustrasikan, dengan karikatur yang lebih sederhana, ya. Ini aku nggak bisa gambar apa namanya, gambar lengkung yang rapi di sini, tapi nanti tak tunjukkan grafik yang rapi gitu ya. Nah, ini begini kan ya. Nah, ini misalkan aja ya, biru warnanya. Misalkan aja, berarti kan grafiknya sebetulnya kan roller coaster-nya gini grafiknya. Ini semoga mirip ya. Nah, seret di sini itu ya, di sini itu naik. Nah, kurang lebih begini ya, gini. Nah, ini kalian modelkan lagi saja dengan karikatur yang lebih sederhana. Nah, karena lebih enak aja dilihat daripada gambar itu aslinya gitu ya. Nah, jadi aku coba rapikan lagi ya. Nah, ini istilahnya eh, roller coaster begitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, parameter yang pertama yang kita bisa lihat di sini. Ini terserah terserah kalian ya. Kalau aku ya, eh, apa namanya, ketinggian yang relevan untuk apa namanya, untuk roller coaster itu kan ratusan meter ya. Ratusan meter itu ya, itu kan berarti kan sekitar gini ya. Tapi kalian kalau misalkan nulis ya, ini saranku ya, tips ya. Kalau misalkan buat variabel ketinggian, jangan jangan bentuk ratusan ya. Kan artinya di sini mauku 100 meter gitu kan ya. 100 dalam satuan meter gitu kan ya. Tapi aku lebih suka gini. Ya, ini tak jadikan satu aja. Ya, ketinggiannya di sini 1 meter. Nah, berarti yang ini harus sekitar satuannya harus 10 pangkat min 1 kilometer. Ya, kalau 1 kali 10 pangkat min 1 kan 0,1 kilo, sama juga dengan 100 meter. Begitu ya. Nah, sekarang
Sekarang eh, apa namanya ya? Ini perlu ditinjau ini titik di sini, ya. Artinya kan di sini ada titik titik A ya, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ya. Titik B ini katakanlah berapa yang relevan gitu. Nah, katakanlah sini ke sini 200 meter, ya. Berarti ini dua, ya. Ini kan eh, sorry sorry, ini ya ini dua, ya. Ini dalam dalam satuan 10 × 1 kilometer, ya. Ini bukan ini ya. Nah, ini itu ini dua ya. Ini titik B yang hijau ini, titik B. Ya, begitu. Nah, ini lebih mudah, ini anggap aja yang di puncak ini, yang di puncak ini itu katakanlah ya segini ya. Ini apa namanya? Ketinggiannya ini. Nah, ntar kalau ini tak explore ke sini ya. Ini kan bisa gini ya. Nah, gini kan. Ya, artinya sebenarnya tiap orang bisa bermacam-macam ya memodelkan ketinggiannya berapa ya. Nah, sebentar. Nah, gini ya. Nah, ini aku buat di sini sekitar 60 meter ya, artinya sekitar 0,6 di sini. Ya kan? 0,6 kalau kalikan 10 × 1 kan 0,06 kilometer. Berarti sama dengan 60 meter. Ya, lebih lebih enak aja dalam membuat fungsi nanti. Nah, yang ini katakanlah 4 gitu ya. Terserah, sini 4, terus sininya nggak ada. Kan tujuan kita kan cuma lintasan A, B, B, C. Nah, gitu ya. Itu clear. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang ini langkah pertama ya. Pastikan kalian membuat parameter eh, memisalkan jarak dan itu relevan untuk roller coaster. Banyak sekali jarak yang relevan. Pokoknya ordernya kalau menurutku ratusan. Ya, nggak mungkin order dari tinggi roller coaster itu kiloan. Ya, terlalu besar banget. Ya, kalian bisa bayangkan kalau misalkan, Mas, gimana cara aku cari tahu ini tinggi yang relevan kira-kira berapa? Kalian bisa browsing di Google, tinggi Monas tuh berapa? Ya sekirang lebih segini. Nah, hati-hati. Ini roller coaster yang belum jadi ya. Sudah jadi ya. Tapi roller coasternya kan ujungnya berangkat dari sini. Ya, dari A ini. Ya, jadi kalian untuk membuat fungsinya nanti harus murni bentuknya seperti ini. Berangkat dari A menuju B dan menuju C. Begitu ya. Nah, kalau digambar kurang lebih seperti ini. Oke, gitu. Nah, sekarang yang kedua, ya. Yang kedua itu kita buat asumsi ya, persamaan persamaan kelengkungan ya, persamaan kelengkungan eh, pada AB ya, lintasan AB. Nah, sebenarnya fungsinya itu banyak ya. Yang jelas nanti elemen garisnya itu harus memenuhi ini ya, ds kuadrat atau ds ya, ds gini ya, elemen garis ya. Ds itu kan sepanjang biru-biru ini loh ya, itu besarnya harus dx kuadrat plus dy kuadrat ya, atau ya ini bisa dibentuk jadi seperti ini, 1 plus dy kuadrat, gini ya, dy dx kuadrat dikalikan dx, begitu ya. Nah, ini yang harus kita nanti pertimbangkan di sini ya, baik untuk lintasan AB dan BC. Nah, karena ini vital sekali. Nah, sekarang persamaan kelengkungannya bagaimana kira-kira? Nah, di sini kan ada dy per dx, berarti kita harus punya fungsi y yang bergantung pada x, kan begitu? Ya, kita harus punya fungsi y yang bergantung pada x. Nah, bagaimana ragam fungsinya? Banyak sebenarnya. Ini aku contohkan 4 ya. Aku kasih 4 fungsi. Nanti kalian bisa diskusikan sama teman-teman biar nggak sama gitu ya. Tapi meskipun diskusikan pun, meskipun sama-sama fungsi linear pun, itu bisa beribu macam lagi. Ya, bergantung sekali lagi, bergantung pada koordinat-koordinatnya ini. Begitu ya. Nah, persamaan kelengkungannya banyak. Ya. Yang pertama, itu fungsi yang bisa dibentuk, itu apa namanya? Fungsi distribusi Gaussian. Ya, Gaussian. Bentuknya, fungsinya itu seperti ini. Ya, y sama dengan e pangkat min x kuadrat. Nah, hati-hati dalam membentuk fungsi ini harus valid untuk koordinat-koordinatnya ya. Nah, misalkan aja nanti
Jadi kalau misalkan X-nya 0, dimasukin pangkat 0 kan 1. Ya, sesuai ya. Nah, kalau misalkan Y-nya 0, nanti X-nya mendekati 2. Coba aja deh. Ya. Tapi sebenarnya ini kan asymptotik sebenarnya. Nggak pas-pas 2, tapi kan mendekati 0. Gitu ya. Nah, ragam yang kedua itu bisa berbentuk fungsi ya, fungsi sinus atau kosinus. Ini ragam ya. Ini jangan diartikan apa namanya? Jangan diartikan buat semua. Enggak. Ini aku kasih ke kalian referensi. Jadi kalian nanti kalau misalkan di apa namanya? Video nanti eh, pilih salah satu kan sesuai perintahnya. Tapi saranku ya biar nilainya bagus ya, nanti kalian buat lebih dari satu ya buat perbandingan ya. Terus kaitkan sama teorinya ya, fungsi sinus kosinus. Jadi fungsi sinus kosinus itu bentuknya yang valid itu seperti ini ya, kosinus 0,8 x. Ini aku buat ya. Ini dari mana? Ya buat-buat. Kalian harus bisa buat grafik sendiri ya, gitu. Nah, yang ketiga itu fungsi kuadratik ya, kuadratik atau parabolik namanya. Itu bentuknya kurang lebih sini, 1 - 1/4 x kuadrat ya, yang memenuhi ini. Coba aja deh, misalkan aja kalau ini kan ketika x-nya 2, y apa namanya? Y-nya 0 ya. Nah, kita coba nih, kalau x-nya 2, 2 kuadrat kan 4. 4 bagi 4 1, 1 kurang 1 0. Nah, betul, betul ya. Nah, ketika x-nya 0, di sini y-nya 1. Ya, ketika x-nya 0, di sini y-nya 1. Betul nggak? Masukin aja ke sini. Jadi ketika x-nya 0, y-nya 1. Jadi asumsinya kuadratik juga bisa. Nah, yang ketiga itu bisa fungsi linear. Ya, linear itu ya ini, y sama dengan 1 - x/2. Ya, sebenarnya linear itu cuma valid untuk beberapa titik saja, ya nggak seluruhnya. Ya, tapi sebenarnya kemungkinan banyak. Ya, kelengkungan itu kan minimal polinomial order 2 ya sebenarnya ya. Tapi kalau kalian buat linear pun nggak apa-apa. Kalau buat polinomial order 2 kuadratik itu boleh-boleh saja. Karena di sini perintahnya Anda boleh melakukan pendekatan persamaan polinomial non linear. Ya, yang linear yang ini, yang keempat ini. Ya, ini linear. Ya, yang yang ini sudah, ini non linear sudah. Ya. Nah, ini di luar polinomial. Ya, ini selain polinomial. Begitu ya. Mas, boleh nggak aku buat fungsi x pangkat 3? Boleh-boleh saja, asal valid aja. Asal valid untuk titik-titiknya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi, ini ketinggiannya ya, catat ya. Ini ketinggian HA, itu 100 meter gitu ya. Nah, ini jarak XA gitu ya. Nah, ini XA ya. Terus yang ini ya sorry, ini XB ya, kok XA. Ya, ini XB, ini XG ya. Dan ketinggian HC di sini 0,6 alias 60 meter ya, dan XB-nya itu berapa tuh? 200 meter, dan XG-nya itu kira-kira 400 meter ya. Nah, ini. Dan ini nilai-nilainya kalian bisa buat sebanyak mungkin. Aku pilih yang ini. Kenapa pilih ini? Kalau aku suka pilih angka ini karena bulat ya. 100 ya memang bulat. Maksudku angkanya puluhan gitu loh. Enggak 101, 102 gitu. Enggak enak kalau angkanya gitu. Jadi mending 100 kalian gitu aja. Ya. Mas, boleh nggak aku sampai 500 meter? Ya boleh-boleh aja kalau misalkan ada roller coaster pencakar langit. Kalau memang ada. Ya, tapi aku yakin nggak ada. Nah, begitu. Nah, sekarang ini ini asumsi ya, ragamnya ini asumsi. Nah, sekarang di sini tunjukkan bahwa asumsi persamaan yang Anda buat mirip dengan gambar tersebut ya. Nah, ini kemiripannya memang kita bisa cari sendiri. Nah, ini kalian bisa bisa kelihatan grafiknya ya. Ini kalau kalian lihat ini. Ini aku pindahkan saja. Nah, ini ya. Nah, ini kalian bisa kelihatan ya. Ini grafiknya ya, ragam lintasannya ya, begitu ya, atau pindahkan aja ini ya. Ini
Ya, ini kalian harus bisa buat seperti ini ya. Kalian sudah belajar Viscom nih. Aku buat eh, di aplikasi komputasi ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Ada 4 cara, ada 4 kemungkinan lintasan dari A ke B, bergantung pada fungsinya. Ya, ini tunjukkan kemiripannya ya. Ya memang nggak mirip-mirip amat nanti. Ya, tapi kalau kalian bisa lihat kan seperti ini plotnya ya. Ini, ini plot. Ya, ini plot ceritanya ini plot. Nah, ntar ini plot ya. Ini plot grafik. Nah, gitu ya. Ini plot grafik. Nah, ini plot grafik. Seperti ini, A ke B. Ini yang warna hitam, ya kelihatannya, yang luas ini, yang depan ini, yang warna hitam ini, itu fungsi yang kuadratik. 1 - 1/4 X kuadrat. Ya. Nah, lalu ada yang warna merah ini, fungsi trigono, yang hijau ini linear, yang hitam ini, yang biru ini, yang fungsi Gaussian, pangkat min X kuadrat. Nah, kalian sebenarnya bisa lihat nggak mana fungsi yang paling mirip? Ya, yang fungsi yang paling mirip itu yang biru ini, ya, yang biru ini. Nanti tak tunjukkan kemiripannya. Ini sama ini, mirip. Nah, jadi itu ya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya maksudku tuh gini. Jadi maksudnya eh, di roller, apa namanya, lintasan roller coaster ini bisa didekati dengan 4 grafik asumsinya. Kalau misalkan linear gini, ya linear gini, ya linear kan bisa aja linear ini memang ada region yang nggak kesentuh, itu kan ya, itu kan namanya ya itu kan memang eh, namanya pemodelan kan seperti itu. Atau bisa juga eh, kuadratik gini, ya kuadratik, nah tadi banyak pokoknya lintasannya begitu ya. Nah gitu. Nah ini aku hapus lagi aja biar nggak, ya nggak ngebek-ngebeki ya gitu. Nah ya itu buat grafik. Ini kalau misalkan kalian mau tanya buat grafiknya gimana, kalian pakai, kan kalian sudah belajar Octave ya. Kalian bisa, kalian buat fungsi grafik di Octave, fungsinya apa, intervalnya berapa. Wes paling gampang seperti itu. Ya, carilah di Octave. Aku nggak bisa ngajari. Ya, fisikamu dapat C dulu. Fiskomprak udah dapat C kan. Nggak ngerti ya. Ya kalian tanya-tanya teman kalian jago ya. Nah, jadi ini untuk AB ya. Nah, sekarang untuk BC ya. Jadi kita buat AB dan BC ya, begitu. Nah, yang kedua itu untuk yang asumsi persamaan kelengkungan BC ya. Asumsi persamaan ya kelengkungan BC ya. Oh ya, sekali lagi ini sebenarnya jangan disikapi ini hanya menjawab satu soal saja. Ya, misalkan saja asumsi persamaan kelengkungan. Kan idealnya kan satu sebenarnya. Tapi kalau kalian mau explore lebih jauh, buat lebih dari satu. Ini tak contohkan 4 ya. Tak contohkan 4 grafik. Ya, penyelesaiannya nanti yang ribet satu-satu ini. Tapi yang ribet itu cuma yang satu ini, yang atas ini. Ya, begitu. Nah, di sini persamaan kelengkungannya, ya nanti kalian lebih, kalau kalian lebih elegan nanti jawabnya lebih dari satu grafik dan kasih metode komputasinya. Keren, serius gak bohong. Apalagi Pak Sugi kan seneng komputasi gitu. Ya. Nah, ini yang pertama ya, eh, fungsi yang sebagaimana yang ini ya, kita harus konsisten juga karena ini ada 4 ragam, berarti ini juga harus ada 4 ragam. Aku buat ini fungsi ya distribusi apa namanya Gaussian ya, itu bentuknya y itu sama dengan ini ya 0,6 pangkat min x min 4 kuadrat ya, yang namanya asumsi itu harus tetap sesuai loh ya. Asumsi itu yang kiri ini fungsinya apa gitu. Nah ekspresi fungsinya harus memenuhi dari koordinatnya ini gitu. Nah yang kedua ada fungsi kuadratik ya. Ini tak buatkan seperti ini, jangan khawatir, ini pasti valid ya. Ini 0,15 eh, min x kuadrat plus 8x plus 12. Yang ketiga ini ada fungsi trigono ya, trigonometri ya. Itu pasti sinus dan sinus ya, sinus dan kosinus ya. Atau gini aja deh, sinus atau
sinus, ya. Y sama dengan 0,6 0,79 dikalikan X min 2, ya. Lalu ada fungsi linear, ya. Fungsi linear ini sama dengan 0,3 X min 2, ya. Nah, sekarang ini kalau misalkan ini tak plot, ya, ini pakai aplikasi itu jadinya seperti ini, ya. Ini lintasan BC, ya, lintasan yang BC, ragamnya bagaimana? Ini, ya, ini tak buat di sini, ya. Ini ragam lintasannya. Nah, ini, ya, ini ada 4 macam, ya. Dari lintasan B ke C, yang warna hijau ini yang linear, ya. Yang warna hitam ini yang grafik yang hitam ini kelihatannya yang sinus kosinus, yang merah ini yang polinomial kuadratik, yang biru ini yang distribusi Gaussian, ya. Nah, ini tak tunjukin cara buatnya, ya. Ini pakai aplikasi itu sendiri. Aku pakai LaTeX, ya, karena kalau pakai Octave aku nggak jago, ya. Ini kalian bisa lihat pembuatannya, ya, di sini. Aku buatnya di sini. Nah, jadi ini nggak asal-asalan, ya. Misalkan aja mana ini? Ini, Mas, ya. ini yang share screen satunya nggak kelihatan. Oh, iya, oke. Tapi tenang, itu terekam, ya. Ini aku nggak tahu zooming piye iki. Sik. Ini berarti harus share screen semua, ya. Nah, ini kelihatan sekarang, ya. Oke, ya. Kelihatan, ya. Sip. Nah, ini nggak asal-asalan loh, ya. Jadi fungsi yang aku ada angka 0,3 bla 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 itu nggak asal-asalan. Contohnya ini, yang warna merah tadi kan sinus, ya. Ini lintasan BC ini. Ini, ya. Ini warna merah, perhatikan. Kalau misalkan sekarang tak ganti 0,79 nih kan, belum mas, itu kenapa 0,79? Karena kalau nggak 0,79, misalkan aja sembarang, ya. Misalkan aja ini angka 2, tak ganti 2. Ya, apa jadinya? Bagaimana jadinya? Bentar. Nah, jadi ruwet kan? Ya, jadi ruwet kan, ya? Nah, jadi makanya kalau misalkan sekarang 0,69 deh. 0,69 deh. Ya. Jadi harus presisi, ya. Nah, ini. Kalian bisa lihat. Kan harapannya kan ujung di sini kan, ujung di angka merah ini kan sebenarnya ada panjang, ya, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ujung di angka merah ini kan harusnya di angka 7. Di sebelah sana pokoknya. Sorry, harusnya ini kan di angka 6, ya. Ini intervalnya tak batasi 6, ya. Jadi nanti roller coasternya berujung di angka 6, ya. Jadi ini tak tambahi lagi, ya, di sini itu, ya. Ini tak asumsikan. Nah, yang sini itu 6, ya. Ini tuh 6 di sini, titiknya 6, ya. Jaraknya 600 meter begitu, ya. Nah, ini bisa kalian lihat lagi di sini. Ya, makanya di sini nggak valid sekarang. Ya, kan roller coasternya kan ujungnya kan di sini 6 lintasannya. Sementara ini sampai bablas sana. Makanya ini yang valid itu mendekati itu sekitar 0,8, ya. Aku lebih suka 0,79. Ya, mari kita cek, ya. 0,7. Nah, 0,8 segini. Ya, makanya ini tak ganti. Ini kan 5,9-an, ya. Ini tak ganti 0,79, ya. Nah, ini code di LaTeX, ya. Nanti code di Octave itu ya kalian lah yang premannya coding itu. Beraksi itu. Nah, ya begitu, ya. Nah, sekarang Mas, aku boleh nggak nambah fungsi lagi? Misalkan eksponensial X. Tadi kan eksponensialnya X kuadrat, Gaussian. Ya, kenapa tidak? Ya, misalkan aja begini, ini tak tambah, ya, fungsinya. Nah, ini. Tapi kalau tambahi fungsi, ya, kalau ditambahi fungsi itu, ya, ini nanti itu begini, ya, ini entar. Nah, ini eksponensial min X. Ya, E min X. Apakah valid E min X? Ya, kalau nggak valid pun nanti kita main-mainkan lagi. Nah, kalau min X malah seperti ini, ya. Malah ngefek di lintasan AB-nya, ya. Berarti yang eksponensial min X itu bisa dimodelkan untuk lintasan AB, ya. Yang BC, yang B ke C ini nggak valid karena ini turun, sementara BC naik, ya. Ini tak kembalikan lagi.
Nah, sekarang tak coba coding di yang AB, ya. Yang ini eksponensialnya tak ganti ini. Nah, ya. Ini eksponensial min X. Nah, ini jangan warna biru ya. Warna yang belum apa ya? Aduh, ya udahlah, coba biru yang ini ya. Eksponensial min X. Takutnya nanti nah, nah, sebentar. Ini ya, tak kasih warna kuning ya, yellow. Nah, bisa nggak ya? Aku ini Pak, ini kuning ini nggak pernah bisa. Ini error nih, percaya deh. Bisa. Nah, ini warna kuning ya. Jadi sebenarnya nanti kalian bisa tambahkan lagi bentuk lintasannya eksponensial min min x untuk ragam lintasan AB ini warna kuning, ya. Ini warna kuning ini, ya. Nanti kalian perkecil lagi, misalkan ini min x per 2 misalkan. Kalau dimainkan itu ini usahakan nanti kena di 2, ya. Nah, ternyata tambah panjang. Berarti eh, coba aja misalkan aja 2x, ya, 2x. Nah, ini ya 2x. Nah, ini berarti kalian bisa tambahin fungsi lagi nanti kalau dibuat presentasi kalian bentuknya bisa seperti ini, eksponensial min 2x. Kenapa nggak plus, Mas? Coba aja deh kalau misalkan plus, ya. Valid nggak? Mendekati valid atau tidaknya itu dilihat dari seberapa dekat dengan model aslinya, begitu ya. Nah, nah, coba kalau misalkan positif 2x. Nah kan nggak error ya. Nah, ini nggak iso, ya. Eksponensial min 2x. Nah, ini nggak iso. Soalnya eksponensial 2x itu eh, apa namanya meledak fungsinya, ya. Nggak apa namanya nggak cukup berarti ya. Nah, begitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya, sebelum tak lanjutin ke formulasi ya, begitu. Ntar tak lanjutin. Izin Ya, nanya, ya tanya aja. itu emang kita harus langsung nentuin angkanya ya? Kemarin tuh aku nyoba kan, tapi nggak nggak nentuin angkanya, jadi aku bikin umum kayak yang A itu koordinatnya di 0,YA, terus yang B itu koordinatnya di XB, 0 gitu. Nggak bisa ya? Eh, Bisa aja, cuma apa namanya persamaannya itu kan harus representatif dengan bentuknya, paham ya? Nggak masalah kamu buat arbitrary sembarang, nggak masalah, ya, asalkan representatif, begitu ya. Nah, bisa aja ini tak ganti ini yang tingginya ini HA, ya, tak masukkan di sini bentuknya. Nanti cuma kalau aku lihat tuh jadi ribet gitu loh. Ya, jadi aku anggap aja nilainya. Kalau kamu kan pengennya kamu kan dinyatakan dalam bentuk variabel kan? Boleh, boleh, boleh banget. Ya asalkan representatif aja. Ya ribet kemarin. Iya, Malah makanya pas aku nyari DS-nya ketemu ini apa, Imaginer. iya, begitu ya. Nah, iya, makanya saranku buat saja nilai-nilai angka-angka yang kamu suka gitu ya. Ya, aku lebih suka ini karena bagus aja 100, 200, 400 gitu ya. Gitu ini ragamnya ya. Ini kalian mainin komputasi nanti ya kayak gitu. Ini aku nggak buat apa namanya nggak manual loh. Ini aku buat pakai latte gitu, ribet ya. Gitu ya. Nah, begitu. Oke, ya. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 3 dan 4 ini sudah masuk ke apa namanya? Ke konseptualnya. Ya, nomor 3 dan 4. Ya, nomor 3 dan 4. Nah, ini kenapa merah? Mulai ini. Nomor 3. Ya, nomor 3. Ya, cari jarak antara B dan C dengan menggunakan persamaan asumsi Anda tadi. Nah, ini misalkan aja aku sebagai yang ngambil mata kuliah Fismat, aku pilih yang paling representatif. Kira-kira yang mana ini? Ya, kira-kira yang paling representatif itu menurutku yang warna biru. Iya nggak sih? Yang warna biru ini. Ya, yang warna biru itu. Biru itu sama biru yang ini. Ya, kalau itu tak gabungkan, ya bentuknya jadi seperti ini. Ya, sebentar. Ini tak kopaskan dulu ya. Nah, ini kalau tak gabungkan jadi kayak gini. Ya, ini jadi seperti ini. Nah, ini ya. Kalau ini misal
ya. Misal dipilih ya fungsi fungsi apa tadi? Fungsi Gaussian ya. Gaussian itu yang min x kuadrat. Nah, ya kalau kalian lihat mirip nggak sama lintasan roller coaster ini? Iya, mirip. Tapi apa namanya? Aku nggak merekomendasikan pakai cara ini karena cara ini nggak bisa diselesaikan secara analitik. Yang ngitungnya ya, nggak bisa. Ya kalian lagi-lagi komputasi lagi. Ya tapi nanti kalian ceritakan aja nih video bahwa persamaan ini nggak bisa diselesaikan secara analitik. Saya menggunakan aplikasi bla 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 dengan coding bla bla bla, nanti hasilnya bla bla bla. Nah, hasilnya nanti lintasan BC ini harus mendekati 2. Ya, ini ya. Di sini 24 ya sekitar ordernya 2 ya. Sini kan 2. Seret. Sini 0,6 ya. Sini 2. Pasti hasil yang ini nanti mendekati 2. Pasti. Ya secara Pitagoras saja deh. Kalau garis lurus deh pasti 2. 2 komaan. Ya. Nah, kalian pakai apa namanya? Octave ya. Aku nggak tahu Octave itu bisa nggak ya buat eh, apa namanya? Calculate integral secara straightforward tuh langsung gitu. Kalau misalkan bisa ya alhamdulillah gitu ya. Ini berarti yang aku pilih ini ya. Nah, ini min x pangkat min x kuadrat ini. Nah, ini kan mirip roller coaster. Nah, ini bergerak dari sini, saya bergerak, seret. Nah, ini naik ya, gitu. Nah, ini ya. Kalian kalau naik roller coaster mikir gini nggak? Nggak mungkin ya. Nah, kalau mikir keren sih. Tapi buat apa juga mikir gini waktu naik roller coaster? Keburu takut, iya. Nah, oke deh. Nomor 3 tadi apa tadi? Cari jarak lintasan DC ya. Nah, ini ingin tak explore lebih banyak ya. Jadi nggak sekedar menjawab pertanyaan itu. Nggak mas keburu teriak-teriak apa iya. Nah, oke. Jadi misalnya berarti kita pilih mana tadi? Yang pilih Y, yang BC ya. Hati-hati, yang BC ini yang biru ya. 0,6 E pangkat min X min 4 kuadrat. Nah, ini nggak ada yang mangkel ini integral kane. Nah, sebentar ya, sebentar. Nah, bentar. Gini ya. Nah, ini ya, berarti kalian untuk mencari mencari DS-nya ya, lintasan itu DS ya. Itu kan sama dengan eh, berapa tadi? Nah, ini ya. 1/akar ya 1 plus dy dx kuadrat dx. Berarti ekspresi dari S berarti integralkan dari mana nih? Dari 2 ya. Dari 2 ke 4 ya, ke 4 ini. Ini berarti 2 4 ya. 1 plus dy dx kuadrat dx. Nah, berarti ini harus diturunkan ya. Ini harus diturunkan terhadap x ya. Berarti ini kalau diturunkan dy dx itu kan ini pindah ke depan ya. Duanya pindah ke depan. Minus ya, berarti minus 2 kali 0,6 1,2 pangkat min x pangkat min 4 kuadrat. Oh, sorry, ini kurang ya. Nah, ini apa namanya? X min 4-nya pindah ke ini ya. Ini aku asumsikan kalian wis ngerti turunan ini ya. Jadi aku nggak perlu detailkan. Tak detailkan bisa sampai maghrib ini. Ya, gitu. Gini ya. 2 pindah ke depan 0,6 kali 2 1,2 dari X min 4 minusnya pindah ke depan. Gitu ya. Nah, ini dikuadratin. Ya, masuk ke situ. Nah, ini nggak bisa ini secara analitik ini. Ya, bisa sih secara analitik tapi ya tak kasih tips ya secara analitik ya. Ini tak kasih tips secara analitik ya, aku nggak mau jabarin. Tak kasih apa namanya tak cut gitu caranya. Nggak mau soalnya panjang. Ya, ini 2 4 ya. Ini 1 plus yang tadi dikuadratin ya. Ini dikuadratin berarti minus 1,2 kuadratin jadi 1,44 ya. Ini X min 4 ya.
kuadrat, lalu E pangkat min 2x min 4 kuadrat. Ini dx. Ya, ini tak kasih caranya begitu. Misalkan aja sekarang U-nya sama dengan x min 4. Ya, berarti ketika x-nya 2, U-nya minus 2, ketika X-nya 4, ya kena ini 2, 4 diubah batasnya. Itu U-nya sama dengan 0. Ya, berarti ekspresi integralnya sekarang, berarti kan ini dx-nya sama dengan du. Ya, berarti ini S-nya 2, 4. Ya, ini sekarang lebih sederhana. Ini 1 plus, ya nggak sederhana sih, 1,44 X min, itu sudah digantikan U ya. Nah, berarti itu U kuadrat E pangkat min 2U kuadrat. Ya, begitu. Nah, ini du. Nah, ini kalau misalkan dijabarkan dalam deret Taylor, ya, nanti itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini banyak banget. Ya, ini hasilnya tuh seperti ini. Ya, ini aku mau detail ini. 1 plus 0,72 X kuadrat min, ini nggak bisa ya secara analitik, ya, hati-hati. Ini di dalam metode matematikanya nggak ada. Kalau cari gimana pun. Min 1,6, ya, ini sudah aku temuin ya, 1,6992, ya, X pangkat 4 tambah 2,66342 X pangkat 6 dan seterusnya panjang, ya. Jadi ini pendekatannya aku ambil 4 suku itu, ya. Ini namanya, ya, deret Taylor, ya. Tapi jangan lupa, ini kalau kita pakai metode komputasi, MATLAB, matematika atau sebagainya, atau mungkin Octave, ya, ini bisa didapatkan seperti ini, ya. Nah, nanti kalian ceritakan aja dengan metode komputasi gitu kan, boleh. Ya, Pak Sugi mukanya nggak mati matematis. Nah, ini itu hasilnya itu, ya, hasilnya itu, ya, ordernya itu betul. Ordernya itu sekitar 2,107 dalam satuan, ya, kali 10 pangkat min 1 kilometer. Artinya ini ordernya itu sekitar 200, ya, 10,7 meter, ya. Nah, ini kan make sense, ya, make sense. Nah, jadi ditemukan sini ke sini, ya, lintasan sini biru ini itu sekitar 2,107 meter, ya, begitu. Nah, ya, itu jawabannya. Nah, sekarang gini, ya. Nah, sekarang kita bertanya nih, ya, gimana cara memulainya, ya. Berapakah, ya, lintasan terpendek dari B ke C, ya. Ini berapakah lintasan terpendek yang mungkin dari B ke C? Nah, kalian bisa logika. Seharusnya lintasan terpendek dari B ke C itu bentuknya linear. Ya, kita bertanya ini, what is the best path to give shorter possible distance? Nah, ini kayak Jakarta Selatan nih, Inggrisan nih. Ya, berarti lintasan terbaik yang bagaimana? Yang terpendek dari B ke C. Logikanya pasti, logikanya pasti berbentuk garis lurus atau linear. Nah, sekarang kita buktikan secara teoritis dulu, ya. Sekarang kita tanya ini, ya, kita explore nih, ya. Jadi kita nggak hanya menjawab gitu loh. Jadi kita dapat banyak hal, ya. Yang, ya, what is the best, ini mbuh Inggrisnya bener ora ya, best paths to give, ya, to give shorter possible distance, ya. Lintasan yang bagaimana yang memberikan jarak terdekat, ya. Oh, ini tambah ya, between two points. Ini yang jago TOEFL nih, koreksi lah, ya. Nah, gitu, ya. Kira-kira bagaimana lintasan yang terbaik, ya, yang terdekat itu harusnya linear. Tapi mari kita buktikan.
ya. Ini menggabungkan dengan prinsip Lagrange, prinsip Lagrange sampai aku ingat mekanika. Prinsip Euler-Lagrange gitu ya. Nah, kita mulai dari apa namanya? Tadi apa? Definisi dari lintasan S ya, integral dari X1, X2 ya. Nah, ini dari akar 1 plus dy per dx kuadrat dx ya. Nah, ini kita misalkan aja dengan f gitu ya. Oh ya, sebentar. Ini bisa dibuat jadi ya 1 ya, buyur kan. Ruwet. Ya, 1 plus y aksen kuadrat dx ya. Begitu. Nah, ini dengan y aksennya itu dy dx. Nah, ini kita gunakan apa namanya? Persamaan Euler Lagrange. Ya, bentuknya mirip kayak persamaan Lagrange kemarin. Ya, d d dx dari do. Ya, kita misalkan aja ini f ya, gitu. Misalkan aja di f ya, df per d y aksen, sorry, do do y aksen ini min do f do y harus sama dengan 0 ya. Nah, di mana f-nya itu sama dengan 1 plus y aksen kuadrat. Nah, artinya df dy ya, itu spontan aja. Itu harusnya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada y, yang ada y aksen. Nah, kalau kita turunkan ya df terhadap do y aksen ya, ini kalau diturunkan terhadap, oh sorry, akarnya lupa. Sorry, akarnya lupa. Kalau diturunkan terhadap y aksen berarti kan gini ya. Ini y aksen per 1 plus y aksen kuadrat ya. Ini kan pangkat setengah ya, jadi ini pangkat setengah gitu ya, setengahnya pindah ke depan ya. Ini 1 plus y aksen kuadrat, setengah dikurangi 1 min setengah ya. Nah, ini kan do f per do y aksen gitu ya. Ini turunan dalamnya berapa? 2y aksen, makanya ini coret. Nah, ini kan jadi y aksen per gini ya, 1 plus y aksen kuadrat. Itu ya asal-usulnya ya. Jadi biar nggak bingung gitu. Jadi kalau kalian wis jago turunan itu wis langsung gitu aja ya. Nah, berarti sekarang persamaan Lagrange-nya ya, persamaan Lagrange-nya. Nah, persamaan Lagrange-nya itu ini ya, berarti sisa ini d dx ya dari y aksen per 1 plus y aksen kuadrat harus sama dengan 0. Nah, artinya ini yang y aksen yang dalamnya ini harus sama dengan sebuah konstanta ya, konstan ya, sama dengan, sebut saja konstantanya c besar begitu ya. Nah, ini ya, artinya kalau ini sebuah konstanta, artinya kuantiti y aksen kuadrat itu juga sebuah konstanta ya. Satu ini juga konstanta ya, satu kan angka itu konstanta, artinya ini harus dipenuhi y aksennya juga sebuah konstanta juga ya, sama dengan a gitu, katakanlah a ya. Nah, berarti di sini ya, y aksen tadi apa? dy dx sama dengan a. Berarti lintasannya ini y kalau diintegralin ya, dy sama dengan ax a dx. Berarti y-nya sama dengan ax plus b. Sebut saja konstanta barunya b begitu ya. Nah, ini artinya ini kita bisa lihat ini persamaan linear. Nah, kita bisa explore ini. Nah, sekarang betul nggak sih lintasannya linear itu terpendek ya. Ini kita dapatin ini 210,7 meter. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang misalkan yang kuadratik ya, yang min x kuadrat plus 8x plus 12 ya. Misalkan aja ya. Nah, kita bandingkan dengan yang kuadratik dan yang linear. Kita 3 fungsi aja ya. Yang sinus kosinus kalian coba sendiri lah ya. Nah, jadi sekarang yang misalkan aja untuk lintasan yang kuadratik ya. Untuk lintasan kuadratik ya, kuadratik. Tadi kita punya
Y sama dengan, kita buktikan nih, 0,15 min X kuadrat plus 2X plus 8. Ya, ini berarti do Y. Do X itu sama dengan dipenuhi 0,15 ya. Turunan min X kuadrat kan sama dengan min 2X. Oh, sorry, salah. Salah. Ini plus 8X tadi ya. Nah, ini plus 12. Ya, ini plus 2X plus 8. Ya, begitu. Nah, sekarang ya udah lintasannya, nanti S-nya kita cari nih. Dari 2 sampai 4 ya, itu 1 plus ya dy dx dikuadratin. Ya, ini dikuadratin. Berarti ini kan 0,15 kuadrat ya, ini dikalikan min 2x plus 8 kuadrat dx. Nah, ini bisa diselesaikan secara by hand ya. Kalau yang sebelumnya itu nggak bisa diselesaikan secara by hand ya. Ini aku ngoding nih, ketemunya segitu. Nah, ya, terus gimana ya caranya ya? Nah, misalkan aja sekarang u-nya itu sama dengan min 2x plus 8 ya. Artinya kalau misalkan x-nya 2, berarti kan batasnya berubah harusnya. Berarti u-nya berarti kan min 2 kali 2 plus 8. Min 4 plus 8. Berarti 4. Kalau x-nya 4 ya, u-nya min 2 kali 4 plus 8. Min 2 kali 4 8 ya, 8 itu 0 ya. Ya, ini 4 0 begitu ya. Begitu. Nah, sekarang ya gitu. Nah, berarti saat x-nya 2 ya, min 4 tambah 8 itu 4. Min min 2 kali 4 8 plus 8 itu 0 ya. Atau sebenarnya nggak usah diganti, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini du-nya sama dengan du-nya, oh sorry, ini nggak usah diganti ya. Permisalannya harus ngikut 0,15 juga ya. Ini bikin mana saja. U-nya itu harus, yang ini juga harus ikut ini. U-nya itu 0,15 kuadrat ya, biar nanti kelihatan fungsinya ya. Ini kuadrat ya, berarti du turunkan terhadap x, ini kan min 2 ya. Min 2 nya pindah ke depan, berarti min 2 0,15 kuadrat min 2x plus 8 ya. Min 2x, oh sorry, salah. Harusnya nggak usah kuadrat ya. Nah, nggak usah kuadrat, ini coba lihat nih, min 2x plus 8. Berarti kalau seperti ini kan simpel ya. Nah, ini turunkan terhadap x, berarti kan min 2 kali 0,15 min 2x plus 8. Min 2 kali 0,15 itu min 0,3 ya, kali min 2x. Oh sorry, kenapa ini ada min 2x lagi ya? Ini nggak ada min 2x ini ya. Turunannya min 2x plus 8 kan min 2. Nah, gitu ya. Min, oh ini min 2 nya sudah di depan ya, gini ya. Min 2 kali 0,15 berapa? Min 0,3 dx ya. Ini sorry, agak gupu tadi. Nah, berarti kalau dx-nya itu sama dengan min du per 0,3 ya. Ini kalau misalkan ya, kalian masukin batas-batasnya ya. Kalau misalkan x-nya 2, berarti ini u-nya 0,15 min 2 kali 2 plus 8. Min 2 kali 2 min 4 tambah 8 4. Kalau 0,15 itu 0, 4 kali 0,15 itu 0,6 ya. Nah, koreksi ya kalau ada hitunganku yang salah. X-nya sama dengan 4, berarti U-nya ini 0,15 ya. Saya tak koreksi ini, Fir. Aku nggak salah nih. Nah, ini tak kalkulatorkan. 0,15 kali 4 0,6, betul ya. Ini min 2 kali 4 plus 8 ya. Ini 0 ya. Ini 0 begitu. Nah ya, atau biar gak ribet, biarin aja seperti inilah ya. Nah, biarin aja seperti ini dulu deh. Nanti jadi batasnya tuh biarin tetap u gitu ya. Ini ya whatever, pokoknya batasnya u gitu ya.
Ini berarti jadinya ya 1 ya, ini jadinya 1 yang dalam ini 1 plus ini kan U-nya ini, berarti ini kan kuadratnya ya, berarti ini plus U kuadrat. dx-nya sama dengan min du per 0,3. Ini min du per 0,3 ya, per 0,3. Nah, tadi gini ya. Nah, ini ya, oh, gini. Tadi tuh makanya batasnya kok aneh, yang atas lebih kecil. Ternyata relevan ya. Sorry. Tadi berapa ketika x-nya 2 ya, u-nya 0,15 kali min 2 kali 2 plus 8. Ini tadi 0,6 ya. Nah, kalau x-nya 4 itu u-nya 0,15 kali min 2 kali 4 plus 8 sama dengan 0. Berarti batasnya ini dari 0,6 sampai 0 ya. Berarti ini kalau jadinya positif berarti kan 1/0,3 ya. Ini kalian bisa langsung aja u-nya gak usah dikembalikan ke apa nanti. Ini dari tukar ya batasnya 0 sampai 0,6. Ini minnya hilang ya. Berarti ini 1 plus u kuadrat du. Nah, hasil integral ini tuh sudah well known ya. Kalau kalian tahu, itu sudah well known. Cari aja ya cari aja apa namanya? Cari aja hasilnya itu di internet ya. Cari aja di internet. Nah, sebentar. Aku punya itu hasilnya itu. Sebentar ya. Sebentar. Nah, sebentar. Itu hasilnya berapa tadi? Hasil integral itu ya. Ini integral sebentar. Ini ya. Nah, ini tak lihatkan. Tak lihatkan ya hasilnya. Mana tadi? Nah, ini ya hasilnya itu ada ya di internet itu. Integral dari 1 plus u kuadrat du itu sudah, ini kalian tinggal pakai aja ya. Setengah ya x ya 1 plus x kuadrat x tambah setengah ln ya ln 1 kok x pula, ini kan u ya, ini u kuadrat u ya, karena kita minta u ya. Ini berapa ini 1 plus u kuadrat plus u ya. Ini sudah kalian langsung aja pakai, itu nggak masalah. Yang penting itu hasilnya, prosesnya sedikit, nggak perlu detail, nggak masalah, dan analisanya gitu ya. Nah, berarti ini kan 1/2 kali 0,3, ini kan 1/0,6 ya, dari setengah u. Oh, ini u nya kenapa 2 kali ya, ini gini ya. Nah, setengah u akar 1 plus u kuadrat ya, tambah setengah ln ya. Jadi nanti kan kalian nggak usah buktikan, nggak masalah sih sebenarnya ya. 1 plus u kuadrat plus u ya, dengan batas dari 0 sampai 0,6 ya. Ini 0 sampai 0,6 ya. Ini 0 sampai 0,6 gitu ya. Nah, begitu. Nah, hasilnya ini ya, nggak usah tak jabarin lah ya. Hasilnya itu sebentar. Hasilnya itu ini ya. Hasilnya itu 2,114 ya, kali 10 pangkat min 1 kilometer ya. Berarti hasilnya itu gini ya. Ini 2 koma ya. 2 koma. Yang tadi itu 2 koma juga ya. Itu 2 koma ya. Ini 2 koma. Nah, ini koma. Berarti yang ini sekitar 211,4 meter ya. Nah, ini yang apa namanya, kuadratik. 211,4 ya. Ini 210,7. Nah, kalian bisa lihat ordernya itu kan mendekati. Nah, sekarang kita lihat yang apa namanya, yang linear. Ini yang paling gampang ya. Kira-kira untuk yang linear tadi kan postulatnya gimana? Jarak terpendek itu yang persamaan di linear
Ya, ini kan kesimpulannya gini. Jadi, ya, fungsi linear, ya, atau garis lurus itu adalah ya shorter possible distance, ya, jarak terpendek yang paling mungkin, ya. Nah, kalau yang linear, apakah paling pendek di antara keduanya, ya? Dan ini tentu saja paling paling pendek di antara seluruh fungsi yang dimodelkan, ya, asalkan selain linear, ya, begitu. Nah, linear tadi kan kita punya y-nya. Nah, berapa tadi yang linear? Yang BC tadi. Ini ya, 0,3 X min 2. Nah, ini kan enak. 0,3 X min 2. Ya, berarti dy dx itu 0,3. Berarti S integral ya dari 2 sampai 4 ya. Kan tadi kan BC kan dari 2 sampai 4. Berarti kan ini 1 plus 0,3 kuadrat dx. Nah, ini kan bisa straightforward. Ya, ini itu hasil yang dalam ini sekitar 1,04 ya. Nah, 1,04 dx ini sama dengan 1,04 x ya dari 2 sampai 4. Ini hasilnya itu sekitar ya 2,088 kali 10 pangkat min 1 km alias sama dengan ya 208,8 meter. Nah, kalian lihat ini. Ini paling pendek ya. Nah, ini 211,4 yang kuadratik ya. Nah, yang ini yang linear 208,8. Yang ini yang eksponensial tadi 210,7 ya. Jadi fungsi yang paling mirip tuh belum tentu memberikan shorter possible distance ya. Begitu. Jadi maksudnya tugas UAS ini kalian harus bisa eksplorasi kayak gini ya. Teorinya bagaimana, ya teorinya seperti ini tadi dan aplikasinya seperti apa, seperti ini. Terbukti nggak? Terbukti. Jadi ini paling terpendek. Nah, jadi begitu. Jadi ilmu ada, aplikasinya tentu saja valid, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba untuk fungsi yang lain. X pangkat 3 itu pasti. Nanti tetap saja yang paling terpendek itu yang ini, yang linear. Nah, gitu. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum aku lanjutkan soal yang terakhir. Ya, nomor 4. Ya, eksplorasi seperti itu. Ya, jangan terpengaruh ini. Ini kan pertanyaannya kan cari jarak BC dengan asumsi Anda tadi. Itu kan ini sebenarnya pas begitu maunya kalian tuh belajar lebih luas ya. Semakin luas eksplorasinya, semakin logikanya pasti semakin bagus nilainya. Ya, dan teorinya benar, hitungannya benar, prosesnya benar. Ya, detail nggak masalah. Ya, yang penting kalian urutannya itu harus valid. Ya, dan ini sudah buktikan untuk nomor 3 bahwa the shorter possible distance, kemungkinan jarak yang paling pendek itu adalah garis linear. Buktinya ini hitungannya. Ya, begitu. Nah, gitu. Nah, ya, nanti kalian eksplorasi. Mas, kalau aku nggak mau yang seperti itu, aku mau langsung cuma jawab ini, langsung aja. Ya, nggak masalah. Tapi kalau kalian pikirkan, ya, waktunya mengerjakan ini panjang loh, sampai Jumat. Ya, itu cukup panjang untuk mengerjakan soal gini. Ya, buat fungsi itu aja eh, 1 hari itu cukup. Ya, asalkan kita mau duduk dan otak-atik kertas itu nggak masalah. Ya, tapi kalau kita eh, nggak mau duduk ngerjain, wah itu susah. Ya, begitu. Nah, ini apa aja sehari selesai. Eh, Sebentar, pertanyaannya keempat apa ya tadi? Enggak, aku males scroll. Aku lihat aja lah dari HP. Nomor 4 itu, jika ada orang berseluncur tanpa hambatan, ya, jika ada orang berseluncur, ya, anggap tanpa hambatan. Nah, ini nanti kalian harus kaitkan dengan teorinya. Nah, teori ini harus muncul nanti di pembahasan, ya, dari A ke B. Nah, dari A ke B, ya, cek apakah persamaan yang Anda punya, ya, cek apakah
persamaan yang Anda punya itu membuat waktu sampai di B minimal ya. Nah, begitu ya. Kita harus cek itu. Nah, sekarang tadi ya, sebelum itu tak klarifikasi ya, shorter possible distance, jarak yang terpendek dari A ke B itu kan linear, itu tidak menjamin shorter possible time between 2 points ya, hati-hati ya, jarak terpendek tidak menjamin shorter possible time. Jadi begini maksudnya, ini ya, jadi maksudnya tak buat begini ya, jadi fokusnya di A sampai B begitu ya. Nah aku males ngopas semuanya, jadi aku kopas by partnya aja ya. Sebentar, ini A sampai B ya. Nah sekarang bayangkan ya, ini ya, nah ini ya, ini bayangkan ya, ada orang berseluncur dari A ke B ya, atau bayangkan aja kayak kelereng ya, kelereng bergerak dari A ke B ya. Nah sekarang mana yang paling cepat ya, kalau kalian luncurkan kelereng ini secara bersamaan melewati lintasan hitam, merah, biru, hijau, mana lintasan yang membuat ini paling cepat ya, begitu. Jadi kita sekarang membuat pertanyaan baru ya, manakah lintasan yang membuat kelereng ini bergerak dari A ke B itu dengan waktu yang paling singkat ya, begitu. Nah ini jadi kita pertanyakan ulang ya. Nah pertanyakan ulang, nah ini di sini kita pertanyakan sekarang ya, questionnya ya, sekarang pertanyaannya ini harus memberikan shorter possible time ya, ini shorter possible time gitu ya. Nah ini time, nah yang ini tadi apa, distance. Nah ini jarak ya, ini kalian harus cekin ya. Kalau kalian males ngitung itu nggak masalah sebenarnya, kalian bisa pakai numerik gitu, numerik tuh semuanya selesai ya, gampang, serius gampang banget numerik. Kalau misalnya analitik pakai tangan itu, aduh ya begitulah, panjang ya. Sekarang berapakah lintasan yang mungkin yang memberikan waktu dari A ke B itu terpendek? Nah ini dengan asumsi ya, asumsi tanpa gesekan. Nah asumsi tanpa gesekan ya. Kalau tanpa gesekan berarti murni eh, percepatan ya, murni percepatan hanya ya, hanya dipengaruhi oleh gravitasi ya, gitu. Jadi percepatannya murni hanya dipengaruhi gravitasi ya, hanya dipengaruhi G ya, gravitasi. Nah kalau nggak ada kalau misalkan ada gesekannya, berarti percepatannya dipengaruhi variabel selain gravitasi, yaitu gesekan itu sendiri. Dan problemnya tidak sederhana. Nah sekarang ya, ini kalau kita ingin mencari best path ya, lintasan yang terbaik untuk memberikan shorter possible time, itu kita bisa gunakan ya, nah kita bisa gunakan brand ini ya, namanya permasalahan Branchis-Strauss-Kohn ya, Branchis-Strauss-Kohn. Nah ini jangan sampai salah penulisan, Branchis
karena nama orang ini. Ya, Francisto Kron, ya, Kron problem, ya. Nah, begitu. Ini ya, ini Francisto Kron problem. Begitu ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan karena ini sekali lagi tanpa gesekan, berarti ini bisa kita gunakan ya hukum apa? Hukum kekekalan energi. Begitu ya. Nah, asumsikan ini benda ini bergerak ke sini dengan lintasan dengan kecepatan v. Nah, ini nggak ada warna lain lah. Ini v, ya. Begitu. Nah, berarti asumsinya berarti kan gini ya. Berarti kita bisa gunakan hukum kekekalan energi. Berarti kan energi apa namanya? Di sini energi yang di T1 ya, lintasan A ya, tambahkan potensial A ya, disama dengan apa? TB tambah potensial dB ya. Nah, logikanya apa? Pastikan di sini kecepatan awalnya kan 0 ya, VA-nya tuh 0. Jadi dan kecepatan di VB ini sama dengan V ya. Kecepatan di VB itu V ya. Nah, kecepatan akhirnya itu anggap aja V. Nah, berarti ini kan sebenarnya kalau kecepatannya 0 di A, berarti energi kinetiknya ini juga 0. Dan di sini berarti ya, berarti di sini ketinggian di B ini ketinggian di sini itu 0 ya. Berarti artinya energi potensial di B itu juga 0 ya. Berarti di sini ya, berarti di sini harus dipenuhi TB min TB min VA itu harus sama dengan 0 ya. Energi kinetik B itu kan ya udah setengah masanya dikalikan V kuadrat dikurangi kecepatannya itu kan kok kecepatan nih, energi potensialnya itu kan mg dikalikan y ya, itu sama dengan 0 ya. Aku punya titik acuan yang ya ini ketinggiannya kan, ini kan ketinggiannya y ya, katakanlah y gitu ya. Nah, begitu. Berarti di sini ya kita dapatkan ya M-nya coret ya. Berarti kita dapatkan di sini V-nya itu kan sama dengan akar 2G 2G ya. Nah, sekarang kalau sebelumnya yang ditanyakan adalah lintasan. Berarti kita harus menggunakan persamaan Euler-Lagrange pada S-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Waktu, time, berarti T ya. Definisi dari T, waktu itu apa? Waktu itu kan jarak lintasannya dibagi kecepatannya. Karena ini ds, berarti ekspresinya harus integral ya. Nah, ds-nya apa tadi ds-nya itu? Ya, ds-nya itu sebelumnya kita punya ya. Kita punya ds-nya tadi ya. Apa tadi? ds-nya itu ya. Nah, 1 plus y aksen kuadrat dx ya. ds-nya itu integral ya 1 plus y aksen kuadrat dx dibagi v. V-nya apa? Akar 2GY ya. Berarti kan sempat akar 2G-nya boleh tak keluarin. Ini akar Y. Gitu ya. Nah, tapi ya, tapi di sini ya, tapi di sini apa namanya? Tapi di sini ekspresi ini juga ada ekspresi yang lain. Ini x aksen kuadrat, berarti ini dy. Itu juga ada. Ya. Terserah kita milih yang mana. Nah, kalau aku sih misalkan aja ya, aku misalkan aja tak ganti ya. Kan ds-nya ini juga bisa, ini juga ds-nya itu juga itu ada dua pilihan sebenarnya. ds-nya itu bisa gini ya, 1 plus y aksen kuadrat dx atau ds itu sama dengan 1 plus x aksen kuadrat dy ya. Nah, aku pilih seperti ini ya, cuma ya biar agar apa namanya? Agar ya agar
hitungannya gampang aja. Ya, kita harus cari persamaannya nanti. Nah, ini berarti kan ini seper akar 2G ya. Integral ini bisa berubah jadi, ini tadi ada ekspresi yang kedua, 1 plus X aksen kuadrat per akar Y, akar Y dy. Ya. Nah, artinya kita bisa pilih yang quantity ini itu F. Ya. Mana F-nya itu sama dengan itu ya, plus 1 per X aksen kuadrat per akar Y. Nah, sekarang kita terapkan persamaan Euler-Lagrange pada persamaan tersebut. Berarti persamaan Euler-Lagrange-nya ya, persamaan Euler-Lagrange ya, itu kan ini ya, d dy do f per do x aksen ya, min do f per do x sama dengan 0 ya. Oke, sabar ya, ini kan soal terakhir ini. Nah, ini jelas ya, ini kan gak ada bergantung pada x ya, berarti jelas. Nah, di mana df dx-nya jelas itu sama dengan 0 karena di sini nggak ada fungsi x sama sekali. Nah, sementara kalau kita turunkan df per do x aksen itu hasilnya sama dengan ini. X aksen ya di per ya akar y ya per 1 plus x aksen kuadrat ya. Di mana di sini x aksennya kan dx per dy. Yang ini di aksennya dy dx ya. Begitu. Sekarang dibalik ya. Nah, berarti ini harus memenuhi ini ya. Masukkan ke sini. Berarti persamaan Euler-Lagrange-nya sekarang jadi ya. Jadi bagaimana? Ini kan d dy, nah, bentar. Ya, d dy dari itu ya, x aksen per akar y ya, 1 plus x aksen kuadrat. Terus sama dengan 0. Ya. Artinya ya, artinya ini itu bisa ditreatment ya. Artinya nanti x aksen ya per kan turunan dari sesuatu yang menghasilkan 0, artinya dalam ini harus sebuah konstanta. Ya, begitu ya, akar y 1 plus x aksen kuadrat. Ini harus sama dengan konstanta. Konstan. Aku pilih di sini sama dengan akar A. Ya. Ingat, pemilihan konstanta itu sembarang asalkan memberikan hasil akhir yang cantik. Ya. Dan prosesnya tentu saja tidak ribet. Begitu ya. Aku dipilih akar A, sembarang pilih. Ya. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, ya, berarti ini nanti ini harus terpenuhi, ya. Nah, artinya fungsi yang kita pilih kita harus cek gitu, ya, harus terpenuhi itu, ya. Kalau nggak terpenuhi pun juga nggak masalah, ya. Berarti kalau nggak terpenuhi, kita harus cari ekspresinya, ya, begitu. Nah, tadi kita punya apa? Y. Nah, Y sama dengan tadi ya, fungsi atau persamaan ya, persamaan yang dipilih ya, 0,6 tadi berapa? E pangkat min x min 4 kuadrat ya. Artinya di sini kita dapatkan dy dx itu sama dengan min 1,2 ya, ada x min 4-nya ya, x min 4 e pangkat min x min 4 kuadrat. Artinya di sini dx dy itu kan sama dengan inverse-nya ini ya, min ya 1,2 x min 4 e pangkat x min 4 kuadrat pangkat min 1 diseperkan gitu loh maksudnya ya. Tapi kalau nggak mau ribet sudah gini kan aja. Nah, sekarang ya, berarti ini kita dapatkan x aksen ya, x aksen tadi apa, dx per dy ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini apakah memenuhi konstanta ya. Nah, mari kita lihat ya, x aksennya itu sama dengan itu ya, min 1,2 x min 4 ya, e pangkat min x min 4 kuadrat ya. Ini ya, masukkan ke sini x aksennya, masukkan ke situ, diperkan dengan akar y ya, akar ini pangkat min
1. Ya, akar Y. Berarti akar Y itu berapa ini? Ini akarnya ini, 0,6 E pangkat min X min 4 kuadrat. Ya, lalu dibagi 1/1 plus X aksen kuadrat. Ini dikuadratin, berarti kan ini, ya, ini dikuadratin, berarti kan itu, ya, min 1,2 X min 4, ya, X min 4 E pangkat X min 4 kuadrat, ya, X min 4 kuadrat, dikuadratin, berarti ini pangkat min 2, ya, itu X pangkat min 2, gitu. Nah, ini apakah, ya, apakah ini sama dengan konstan? Ya, pertanyaannya seperti itu, sama dengan konstanta, ya. Apakah sama dengan konstanta ini? Kita lihat, ya. Jadi sebenarnya ini tanpa apa namanya, tanpa dikerjakan secara apa namanya, dilanjutkan secara panjang, itu diturunkan, itu bisa kelihatan. Ini bentuknya masih berupa suatu fungsi, ya. Ini berupa suatu fungsi, ya. Jawabannya masih berupa fx, ya. Artinya di sini bukan konstanta, ya. Jadi apa namanya, jadi, ya, maka di sini y, ya, artinya ini semua masih berupa fungsi x, gitu maksudnya, ya. Konstanta itu nggak boleh ada x-nya lagi di sini, gitu, ya. Nggak boleh ada x-nya lagi, gitu. Nah, jadi y-nya, maka y yang besarnya 0,6 E pangkat min X min 4 kuadrat itu tidak memenuhi lintasan, ya, yang membuat, ya, yang membuat waktu minimum, ya. Nah, ini kalian coba yang lain. Ini jawaban yang semua ini tidak memenuhi, ya. Jawabannya ini tidak memenuhi. Nah, sekarang, ya, kalau misalkan ini tidak memenuhi, lalu bagaimana, ya, ekspresi persamaan, ya, yang memenuhi, ya, memenuhi waktu minimum, ya. Persamaannya bentuknya bagaimana? Yang memenuhi lintasan, ya, ya, lintasan dengan waktu minimum, ya. Tentu saja kita berangkat dari persamaan yang ini, ya, yang X aksen tadi, ya, persamaan konstanta tadi gimana tadi? X aksen, ya, dibagi, ya, akar Y dibagi 1 plus X aksen kuadrat, ya, atau gini aja lah, X aksen kuadrat plus 1 itu sama dengan akar A, ya. Ini kita itu, ya, harus agak tricky, ya. Ya, misalkan aja. Nah, misalkan aja A dikalikan Y itu sama dengan sin kuadrat theta per 2. Maka, atau ini bisa juga dibentuk jadi sama dengan, ya, setengah 1 min, ya, 1 min cos theta, ya. Artinya kalau kita turunkan terhadap Y, dy ini jadinya seper A, ya. Oh, gini dulu deh. Ini Y-nya kita dapat 1/2A, ya, 1 min cos theta, ya. Oh, gini. Ya, ini sebentar. Ini agak tricky. Ini Y-nya ini kan, ya, 1/A sin kuadrat theta per 2 atau sama dengan 1/2A 1 min cos theta. Nah, kita sudah dapat satu persamaan nih. Y sama dengan 1/2A 1 min cos theta. Nah, ini persamaan yang Y, ya. Sekarang tugas kita cari yang X. Bagaimana cara mencari yang X? Berarti kita harus libatkan persamaannya ini tadi. Kalau kita turunkan ini terhadap theta, berarti ini dy 1/A
ya, sin theta per 2 cos theta per 2 d d theta, ya, d theta. Nah, begitu. Sebentar. Ya, begitu. Kalau kita diferensialkan, ya, terhadap theta. Nah, selanjutnya bagaimana? Kira-kira, ya. Sementara persamaan ini kita bisa nyatakan jadi begini, ya. Ini ya. Ini kan artinya gimana? X aksen itu kan artinya dx per dy, ya. Dx per dy. Berarti ini akar akar A-nya bisa pindah ke sana, ya. Akar A-nya bisa pindah ke sana. Nah, ini pokoknya gini ya. Ini tuh bisa dibentuk jadi ini, ya. X aksen itu bisa dibentuk jadi ini, ya. AY per, ya, 1 min AY, ya. Masukkan ya semuanya, ya. Dimasukkan apa namanya? Dimasukkan definisi ini tadi, ya. Pokoknya ini x aksennya diubah, ya, jadi itu ya, x aksen itu sama dengan itu ya, akar, ya, AY per 1 min AY. Ini kan pakai aljabar biasa kan bisa, ya, nggak usah ribet-ribet. Nah, artinya di sini, ya, artinya di sini x aksen itu kan sama dengan dx per dy, ya. Seperti di sini dx, ya, sama dengan, ya, akar AY per 1 min AY dy. Nah, ini kenapa AY tak misalkan ini? Karena biar memenuhi ini, ya. Nah, berarti AY-nya masukkan ya, sin kuadrat theta per 2, ya. Sin kuadrat theta per 2, ya, dibagi 1 min sin kuadrat theta per 2. dy-nya apa nih? Seper A, ya. Sin theta per 2 cos sinus theta per 2 d theta, ya. Nah, ya udah, ini kan 1 min sin kuadrat kan sama dengan cos, ya. Berarti ini sin theta per 2, ya. Nah, ini 1 min sin kuadrat itu kan sama dengan cosinus kuadrat theta per 2. Cosinus kuadrat theta per 2 kan diakarkan jadinya cos theta per 2, ya. Begitu. Cosinus theta per 2 ini sin theta per 2 cosinus theta per 2 d theta, ya. Coret-coret, ya. Coret-coret. Nah, ini selanjutnya bagaimana? Ini berarti kan ini dx-nya kita dapetin, ya. Jadi kan dx-nya kita dapetin seper A sin kuadrat theta per 2 d theta, ya. Sin kuadrat theta per 2 ini kan bisa di apa namanya? Bisa dimanipulasi, ya. Bisa dimanipulasi. Ya, jadinya ini kan seper A, ya, seper 2, ya, seper 2A, ya, 1 min cos theta d theta, ya. Nah, berarti kita punya x sama dengan seper 2A integral 1 min cos theta d theta, ya. Dan kita punya x itu sama dengan seper 2A, ya, integral 1 kan theta, integral cos itu kan sin theta, ya. Nah, syukurlah kita sudah dapat dua persamaan, ya. Nah, sekarang, nah, ini tadi kan kita dapatkan, nah, berarti kita dapat ini dua persamaan yang memenuhi lintasan minimum, ya, yang memenuhi lintasan dengan waktu minimum. Ada dua, x sama dengan seper 2A, ya, theta min sin theta, dan y-nya itu ini seper 2A 1 min cos theta. Nah, berarti ini kalau misalkan kalian nggak percaya, nanti cek aja, ya, cek, ya, cek. Nah, cek ke ini, cek di persamaan, ya, di persamaan apa tadi, x aksen, ya, akar y
ini ya, kalian bisa cek pembuktian gitu ya. 1 1 plus y aksen x aksen kuadrat ya. Itu harus sama dengan akar A. Ya, kalian masukkan ini persamaan ini. Kalian buktikannya nanti ya, x aksen dengan dx ini ya, dx dy. Berarti ini sama dengan dx d theta, ini sama dengan d theta d dy ya. Sama dengan berapa? Ya, kalian buktikan nanti masukkan ya. Ya, ini harus memenuhi ini ya. Nah, gitu ya. Harus memenuhi persamaan itu. Ini aku sudah buktikan. Ini ketemu ini. Kalian coba sendiri ya. Kalian cari ini. Dx d theta tadi kan sudah ada ya. Dx d theta tadi sama dengan berapa tadi? Ya, kita punya ini. Ini ya, dx d theta di sini. Dx per d theta. Ini sama dengan 1/a sin kuadrat theta per 2. Ya. 1/a sin kuadrat theta per 2. Nah, d theta dy bagaimana? Ini ya, d theta d dy. Ini kan kita dapatkan dy d theta di sini sama dengan berapa itu? 1/a sin theta per 2 cosinus theta per 2. Berarti kalau d theta dy itu tinggal balik aja. Ya, 1/a sin theta per 2 cosinus theta per 2 pangkat min 1. Gitu ya. Nah, kalian coba itu. Ya, coba sendirilah. Nah, ya, pasti memenuhi itu. Ya. Ini pasti memenuhi ini, ya. Nah, setelah itu kalian masukin sini, ya. Hasil bla 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 ini, ya. Hasil bla 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 ini harus memenuhi ini, ya. Harus memenuhi itu. Ya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen tahu, ya, pengen tahu bentuknya, ya, pengen tahu bentuk hubungan antara x dengan y-nya. Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, dalam bentuk oh, sebentar. Lintasannya dulu. Nah, lintasan. Nah, sekarang lintasan yang membuat ya waktu minimum. Ya, itu adalah x tadi, ya, x-nya tadi bla 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 ya. 1/2a ya, 1 min cos theta y sama dengan 2 1 min sin theta tadi. Ya, kalau kita plot itu seperti ini jadinya. Ya, kalau kita plot itu jadi seperti ini. Ya, jadi nanti gerakan dari gerakan dari orang yang naik roller coaster itu harusnya seperti ini nanti. Nah, ntar. Ya, nah, ya, berarti ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini orangnya. Nah, begini ya. Ini O, ya. Ini Y, ini X. Ya. Nah, sorry. Tadi itu lintasan X-nya yang di atas, ya. Sikloid, ya, bentuknya geraknya kan sikloid sekarang. Nah, gini ya. Ini pasti seperti ini. Ya, ini jangan tanya dari mana ya, memang plotnya seperti ini. Kalian coba di aplikasi lah. Ya. Nah, ini ya, bentuknya pasti seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, ini orangnya. Nah, ini ya, set turun sini. Ini ada intervalnya sampai berapa, ini nanti cari itu sendiri. Ya. Begitu. Ini titik apa tadi? Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ya. Lintasannya seperti ini. Ya, begitu. Nah, sekarang kita sudah dapetin dua persamaan itu dan lintasannya bentuk minimum itu adalah gerak sikloid. Ya, seperti itu. Nah, atau kalau kalian mau pengen bentuk dalam ya, atau dalam bentuk X dan Y, gimana kira-kira? Tadi kita punya X ya sama dengan 1/2A, X-nya berapa tadi? 1/2A theta min sin theta, ya. Nah, theta min sin theta. Ya, ini bisa dibentuk gini ya. Ini tetanya. Nah, ini tetanya, sin tetanya itu bisa dibentuk gini. 1 min 2 sin kuadrat. Oh, sebentar.
Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Ya, jadi cukup seperti ini saja. Ya, jadi sebenarnya ini X-nya harus bergantung pada theta. Jadi eh, kesimpulannya di sini, benda yang menuruni lintasan, ya, yang membuat lintasan itu membuat waktu minimum itu independent of paths dari fungsi X-nya, X berapapun, begitu ya. Nah, dan dia harus bergantung pada theta. Ya, Mas, gimana kalau misalkan aku buat dari awal asumsinya fungsinya X-nya seperti ini? Ya, boleh. Kenapa tidak? Ya, jadi kalian bisa gunakan dua cara. Ya, yang pertama X dan Y-nya ya satu gerak sikloid tadi, lalu terbukti hasilnya bla bla bla. Ya, atau misalkan kalian buat dalam bentuk yang polinomial linear ini, kan pasti hasilnya ini salah semua, ya tidak tepat. Tapi tidak tepat itu bukan berarti salah. Kalau prosesnya benar berarti tepat. Ya, ini berarti tidak memenuhi apa namanya lintasan yang membuat minimum. Ya, jadi independen dari x-nya. Jadi harus murni bergantung pada theta. Ya, begitu. Oke, sudah ya. Aku rasa cukup sampai sini saja. Oke.